Si pembawa kabar kembali dengan membawa pesan dari suku-suku lain yang mengatakan kalau banyak para pemuda dari suku mereka yang telah diculik dan dibawa ke sebuah burung besar. Yang dimaksud dengan burung besar di sini adalah kapal pesiar. Karena mereka adalah suku-suku primitif yang tidak mengenal benda-benda modern, jadinya mereka pun menyebutnya demikian. Mereka pun segera menuju ke arah yang ditunjukkan, dan di tengah perjalanan, mereka bertemu dengan beberapa suku yang dimaksud dalam pesan sebelumnya, di mana para suku tersebut tengah berkumpul untuk bersatu menyelamatkan para warganya yang telah diculik. Namun sebelum benar-benar mengikuti Deleh, seorang pemimpin suku Huta yang bernama Kuina, menguji kelayakan Deleh yang menurut pandangannya, Deleh terlihat masih seperti anak-anak untuk memimpin pasukan yang dibawanya. Namun hanya dengan satu kalimat yang terucap dari mulut Deleh, mereka pun langsung mempercayai Deleh untuk memimpin dan terbentuklah aliansi beberapa suku dari tanah tersebut. Sesampainya di gurun pasir yang dekat dengan sungai, mereka bertemu dengan suku di sana yang menyampaikan pesan kalau burung besar telah tiba, dan para perampok telah membawa semuanya naik ke atasnya. Deleh dan para pasukan pun langsung berlari ke arah sungai dan ia hanya bisa menyaksikan keberangkatan burung besar alias kapal pesiar dan yang bisa ia lakukan saat itu hanyalah meneriakkan nama Evolet saja. Singkat cerita petang pun tiba. Suku dari gurun tersebut menjelaskan kepada Deleh kalau sungai itu mengalir bagaikan ular yang meliuk-liuk, dan kapal-kapal akan berhenti saat tiba di kepala ular yang berada di bawah bulan yang tidak bergerak. Akan memakan waktu yang panjang jika berjalan mengikuti tepi sungai, dan jalan tercepat untuk sampai di kepala ular tersebut, adalah dengan melewati gurun pasir. Si pria dari suku tersebut juga memberikan peringatan agar tidak mengambil jalan pintas karena kemungkinan mereka kehilangan arah lebih besar daripada menemukan kepala ular dan hingga saat ini, belum ada seorang pun yang berhasil menemukannya. Tentu saja hal tersebut tidak menggoyahkan tekad Deleh untuk menyelamatkan Evolet, dan ia pun menggiring pasukannya untuk melewati jalur tercepat, dan alhasil, mereka pun terjebak dalam lingkaran gurun pasir tersebut. Akan tetapi di malam harinya saat Deleh duduk sambil menatap ke langit, ia pun menyadari kalau bulan tidak bergerak yang dimaksud adalah bintang yang sejak kecil, dirinya selalu memperhatikan bintang yang tidak pernah berpindah-pindah tempat itu, dan mereka pun segera melanjutkan perjalanan di malam hari mengikuti arah bintang tersebut. Yang akhirnya mereka pun tiba di kepala ular yang ternyata itu adalah sebuah piramid yang sedang dalam proyek pembangunan, dan para tawanan yang dibawa ke sana, diperbudak dalam pembangunan piramid tersebut bersama dengan para Mahmud. Kemudian dari arah luar piramid, datang sesosok manusia yang mengatasnamakan kalau dirinya adalah dewa dan sosok tersebut, meminta satu pengorbanan alias tumbal dari salah satu di antara ribuan para budak, dan yang sedang apes alias ditunjuk sebagai tumbal, adalah seorang dari suku Yagal yang merupakan teman dari Karen. Dirinya dilempar dari atas piramid hingga mendarat indah sampai ke dasar. Di sisi lain, Deleh dan pasukannya berkemah di luar area pembangunan sembari mengatur strategi untuk menyelamatkan para budak, di mana rencananya tersebut adalah mencoba meyakinkan para budak di sana untuk bergabung dengannya melawan musuh-musuh di sana, karena jumlah budak yang ada lebih banyak dari jumlah pasukan musuh. Lalu kemudian, Deleh dan Nakudu menyelinap masuk ke dalam ruang tawanan untuk meyakinkan para tawanan agar berjuang bersamanya, dan muncul seorang tawanan yang terlihat sedikit putus asa dengan keadaannya, dan tawanan itu tidak yakin dengan kemampuan Deleh untuk membebaskannya, namun saat ia mendengar perkataan Nakudu kalau Deleh adalah orang yang dapat berbicara dengan kucing gigi tombak, ia pun langsung terbagong. Ia kemudian langsung membawa seseorang yang selama ini disembunyikan di ruang tersebut kepada Deleh. Ini orangnya, sebut saja namanya si Gundul. Gundul ternyata dulunya adalah salah satu pengikut dari si dewa, namun ia kabur dari si dewa karena suatu hal, dan si Gundul menjelaskan segala sesuatunya yang ia ketahui tentang si dewa kepada Deleh. Yang mana ia mengatakan kalau si dewa tersebut dulunya bertiga dan kini hanya tertinggal satu, yang artinya bahwa orang yang mengaku dewa tersebut juga bisa mati. Ia juga mengatakan kalau hal yang paling ditakuti dewa itu adalah sebuah tanda seperti bintang di langit yang dimiliki oleh seseorang dan mereka menyebutnya dengan Urwana, yang artinya tanda pemburu.
Siapakah orang yang memiliki tanda tersebut semua akan terungkap nanti. Lalu para penjaga pun segera datang ke ruangan, dan saat Deleh akan keluar dari ruang tersebut, ia melihat gelang yang dikenakan si Gundul dan menanyakan dari mana ia mendapatkannya. Gundul pun menjawab kalau ia diberi oleh orang yang telah menyelamatkan dirinya saat dulu. Deleh yang mengetahui kalau itu adalah gelang ayahnya, menanyakan kembali di mana keberadaan orang yang memberikan gelang itu. Si Gundul menjawab kalau orang tersebut telah terkubur di bawah padang pasir bersama yang lainnya, dan dengan ini, fikslah sudah kalau ayah Deleh telah wafat. Kemudian saat Deleh keluar dari sana dan kembali ke tenda, ia tidak menyadari kalau dirinya dibuntuti oleh 3 orang pasukan musuh, dan terlalu jauh jarak baginya untuk menangkap pengintai tersebut agar tidak melapor ke markasnya. Namun tiba-tiba, ada pengintai di balik pengintai. Ia adalah Tik-Tik yang siap bergelut dengan ketiga orang tersebut agar tidak balik ke markasnya. Akan tetapi, meskipun ia berhasil menghabisi ketiga orang tersebut, ia sendiri pun gugur dalam pertarungannya. Dan sebelum menghembuskan nafas terakhir, ia menyerahkan tombak putihnya kepada Deleh. Di sisi lain, Evolet yang dibawa Gondrong ke suatu tempat yang entah apapun itu yang ingin dilakukannya kepada Evolet dan apapun tujuannya itu, semua tidak terwujud karena tiba-tiba para pengikut dewa melabraknya. Dan saat para pengikut itu melihat tangan Evolet, ia terlihat ketakutan karena tanda yang sebelumnya dijelaskan tersebut ada pada tangan Evolet, dan Evolet pun dihadapkan ke asistensi dewa dan akan dieksekusi. Sementara itu Deleh tengah berduka atas kematian Tik-Tik, dan di saat itu juga Nakudu membangkitkan semangat Deleh yang akhirnya ia pun bersiap untuk melakukan penyerangan. As one! Saat waktunya tiba, dirinya membaur dengan para budak sembari menjelaskan rencananya kepada mereka yang mana rencananya tersebut adalah menggiring para manak untuk turun dari piramid tersebut. Dengan pengalamannya sebagai pemburu manak, ia mencari pemimpin manak terlebih dahulu kemudian membuatnya lari dan alhasil, saat si pemimpinnya lari, manak yang lainnya pun ikut lari juga. Dan sangat disayangkan, Karen tewas di saat itu. Ketika para budak yang lain melihat kegigihan Deleh, seketika jiwa-jiwa berontak dalam diri mereka pun bergejolak, yang akhirnya mereka bergabung berjuang bersama si Deleh. Dan di saat Deleh beserta pasukannya menuju ke tempat si dewa berada, tiba-tiba si dewa mengeluarkan Evolet yang akan dieksekusi, dan Deleh yang melihat Evolet dalam keadaan tersebut langsung menghentikan pasukannya untuk maju. Kemudian si dewa memberikan pilihan kepada Deleh, yaitu, ia boleh membawa Evolet dan sukunya pergi, asalkan ia menghentikan penyerangan. Deleh pun menyetujui penawaran si dewa, dan melihat sikap yang diambil Deleh itu, membuat Nakudu merasa kecewa. Namun saat Deleh menanyakan apa yang akan terjadi dengan suku-suku yang lainnya, si dewa menjawab kalau yang lainnya akan tetap diperbudak untuk selamanya. Dan mendengar jawaban dewa yang seperti itu, Deleh langsung melemparkan tombaknya ke dewa dan akhirnya dewa pun tewas. Melihat hal tersebut, jiwa berontak para pasukan menjadi semakin bergejolak. Dan si Gondrong memanfaatkan kondisi tersebut dengan menculik Evolet. Namun Evolet tidak diam begitu saja, ia mengambil anak panah dan kemudian menusukkannya ke Gondrong yang akhirnya ia pun terbebaskan, dan faktanya, si Gondrong masih hidup dan melesatkan anak panah ke Evolet. Deleh pun dengan beringasnya membalas perbuatan Gondrong. Tetapi apalah daya, kini perjalanan jauh yang ditempuh serta perjuangan berat yang dilaluinya menjadi sia-sia karena orang yang ingin ia selamatkan kini terbujur terbaring dan tak bergeming. Namun disinilah peran sang ibu tua dimainkan, yang mana beliau menggantikan kematian Evolet dengan dirinya, dan dengan kembali hidupnya Evolet, maka ramalan yang sebelumnya ia ramalkan pun terjadi. Di mana arti dari ramalan tersebut adalah, kesatria yang muncul dan menjadi pasangan Evolet itu adalah Deleh, dan tentang mereka berdua yang akan membimbing para warga menuju ke kehidupan baru yang tidak perlu khawatir kelaparan karena kehabisan buruan adalah, di mana Deleh diberi benih tanaman seperti jagung dan gandum yang dititipkan oleh almarhum ayahnya kepada Nakudu.
Dan sejak saat itulah para suku Yagal memulai hidup dengan bercocok tanam. Ingat, bercocok tanam yang dimaksud adalah bercocok tanam sungguhan, bukan seperti yang lain. Dan, tamat. Meski memiliki beberapa ketidakakuratan dalam segi sejarahnya, di mana menurut para sejarawan kalau proses pembangunan piramid Mesir dimulai sekitar 2500 tahun sebelum Masehi, sementara di film yang berjudul 10.000 tahun sebelum Masehi ini, proses pembangunannya terlihat sekitar 7.500 tahun lebih awal dari sejarahnya, tapi film ini cukup menghibur dengan tampilan visual yang cukup bagus dan kisah dramanya, dan cukup asik untuk menemani waktu luang kalian. Sebelum saya mengakhiri perjumpaan kali ini, jangan lupa untuk subscribe channel ini, dan satu hal lagi yang ingin saya sampaikan yaitu, jangan lupa makan.